Maka saya Arinda sebagai MC pada sharing session pada pagi hari ini. Eh, Sebelum memasuki acara, saya akan membacakan susunan acara sharing online eh, pengembangan diri bersama Ibu Yustistia A. Septiani, MPSI Psikolog. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya beserta Mars Yayasan Senyum Kita. Acara yang ketiga yaitu sambutan Ketua Yayasan Senyum Kita. Acara yang ketiga itu pemaparan materi. Acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dan sharing. Dilanjutkan acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi dan acara yang terakhir yaitu penutup. Baik, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Sebelum sharing online kita buka, marilah kita buka dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut acara sharing online pada pagi hari ini nanti berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mungkin untuk si panitianya untuk apa minta tolong untuk share screen. Hey, hey, generasi muda kita, bersama Yayasan Senyum, mendidik generasi muda yang berwawasan global dan berkualitas, peduli, mandiri, kreatif dan inovatif. Ayo, ayo bersama masyarakat semua, dukunglah Yayasan Senyum kita. Bersama yuk senyum, bersama yuk senyum, bersama yuk senyum, bersama Yayasan Senyum. Hey, hey, generasi muda kita, bersama Yayasan Senyum, mendidik generasi muda yang berwawasan global dan berkualitas, peduli, mandiri, kreatif dan inovatif. Ayo, ayo bersama masyarakat semua, dukunglah Yayasan Senyum kita. Bersama yuk senyum, bersama yuk senyum, bersama yuk senyum, bersama Yayasan Senyum, Yayasan Senyum, Yayasan Senyum.
Baik, terima kasih. Untuk memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan Ketua Yayasan Senyum Kita yang akan diwakili oleh Mas Seno. Kepada Mas Seno, saya persilahkan, monggo. Oke, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Mas. Sudah, Baik. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman baik yang telah berkenan kolaborasi dengan Yayasan Senyum Kita sehingga kita bisa menyelenggarakan acara ini dengan baik. Terus yang kedua, perkenalkan saya Seno yang mewakili dari Bapak Dwi Wahyu Aris Nugroho selaku Ketua Yayasan Senyum Kita. Sebelumnya kami mohon maaf atas ketidakmaksimalan acara di pagi hari ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman panitia yang telah membantu terselenggaranya acara sharing online dengan pihak Tenang Baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Yayasan Senyum Kita. Mungkin dari peserta masih bertanya-tanya apa itu Yayasan Senyum Kita. Yayasan Senyum Kita adalah yayasan yang berfokus kepada pendidikan untuk anak yatim piatu, duafa, dan penyandang disabilitas. Pendidikannya adalah dengan memberikan bantuan beasiswa, pelatihan, serta pemberdayaan. Ya, tujuan Yayasan Senyum Kita mengadakan acara sharing online bertemakan pengembangan diri ini ialah untuk mengakrabkan sahabat senyum yang telah menjadi bagian dari penerima manfaat. Selain itu juga Yayasan Senyum Kita juga eh, sedang menggalang dana untuk acara Setiases yang akan dilangsungkan tanggal 29 Oktober besok ya di PDY gitu. Selain itu juga nanti diharapkan para peserta bisa mengambil ilmu ya yang akan disampaikan dari pihak Tenang Baik untuk diterapkan ke kehidupan sehari-harinya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Seno, yang telah menyampaikan sambutannya. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya, yaitu acara inti atau pemaparan materi. Sebelum memasuki acara inti, saya akan menyampaikan, membacakan kurikulum vitae dari pemateri. Langsung aja, eh, pemateri pada kali ini yaitu Ibu Yustisia Anugrah Septiani MPSI Psikolog, eh, domisili Yogyakarta. Untuk riwayat pendidikannya S1 Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Magister Psikologi Profesi Universitas Gadjah Mada, pengalaman kerja Wakil Bidang Pelatihan Komunitas 2014. Untuk pengalaman kerja selanjutnya yaitu konselor BPP Lapas kelas 2A Yogyakarta 2015, psikolog Puskesmas Mantri Jeron Kota Yogyakarta tahun 2000 tahun 2016 sampai dengan tahun 2022. Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama dan Psikolog Teman Baik. Untuk yang kedua yaitu saat ini menjabat sebagai psikolog UPT PPA Kota Yogyakarta dan menjabat sebagai mental health speaker on MQVM Radio Yogyakarta. Itu tadi kurikulum vitae dari Ibu Yustia Anugrah Septiani, MPSI Psikolog. Langsung saja, eh, karena pemateri sudah berada di room Zoom, langsung saja saya serahkan kepada pemateri, kepada Ibu Yustia Anugrah Septiani, MPSI Psikologi. Saya persilakan. Monggo.
Cek suara saya terdengar jelas, putus-putus. Putus-putus. Putus-putus, Bu. Boleh Putus-putus, Bu. lagi ngelak suara saya mungkin Ya, masih Oke, putus-putus. putus-putus. Oke. Cek. Halo, apakah sudah lebih jelas? Jelas, Ya, Bu. sudah. Jelas Sudah, ya. sudah Oke, jelas, Bu. Ya. Oke, siap. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Wah, ini wajah-wajah baru ya. Eh, Pagi. Oke, saya belum pernah bertemu mungkin ya sama teman-teman di sini gitu. Nama saya Yustisia Anugrah Septiani. Saya dipanggil Yusti gitu. Jadi kok Yustisia kayaknya kepanjangan ya, dipanggil Yusti aja nggak apa-apa gitu. Saya juga seorang psikolog klinis di Teman Baik. Tadi mungkin sudah dibacakan sama Mbak Rinda ya namanya ya. Seorang psikolog klinis di Teman Baik juga di UPT PPA gitu. Wah, saya senang sekali sih di sini bisa ketemu sama teman-teman dari Senyum Kita juga ya, dan teman-teman peserta mungkin dari luar yang hadir pada pagi hari ini gitu. Di sini kita belajar bareng aja ya teman-teman, kita sharing gitu. Jadi harapannya nggak cuman dari saya, tapi mungkin teman-teman bisa menyampaikan uh, sharingnya atau pendapatnya atau mah menemukan sesuatu insight gitu, nanti boleh banget dibagikan karena di sini kita belajar bareng gitu ya. Terima kasih juga buat teman-teman panitia yang sudah memberikan kesempatan ya pada saya dan teman baik untuk kita bisa apa ya berkolaborasi gitu ya, bekerja sama untuk di kegiatan-kegiatan yang Masya Allah nih luar biasa banget. Ini katanya mau ini ya ada kegiatan juga gitu ya dari Senyum Kita ya. Semoga nanti bisa jadi apa ya ilmu, mungkin bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat lah ini ya seperti itu. Gitu, saya izin share screen ya. Oke. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah ya. Sudah, sudah Oke, terjadi. siap. Oke, jadi kalau kita mau belajar kemarin tentang pentingnya citra tubuh baik kesehatan mental gitu ya. eh oh ini mungkin saya ini tadi ada beberapa yang agak kurang update karena tadi dibacakan masih jadi mental health speaker di radio MKFM tapi sudah tidak di sana gitu. Oke, ini juga lewat pendidikan saya. Kita lanjut. Oh ya, mungkin di sini jadi kalau teman-teman di sini ada yang berkenan gitu atau pengen jadi psikolog atau suka belajar tentang mental health gitu ya. Jadi psikolog itu sendiri pun juga banyak gitu. Ada yang dia psikolog klinis, psikolog industri, psikolog pendidikan seperti itu. Bahkan di kami gitu di sekolah klinis pun juga punya apa ya peminatan masing-masing gitu. Nah, kebetulan saya minat nih memang ada terbiasa gitu dan punya minat di pengembangan diri remaja dewasa awal seperti itu. Udah kayak teman-teman di sini nih gitu kan nanti kita niatnya buat pengembangan diri begitu. Oke. Nah, tadi karena kita niatnya di sini buat belajar bareng dan gak cuman saya yang ngomong gitu ya, saya pengen tahu nih gitu, apa sih yang teman-teman pikirkan terhadap penampilannya teman-teman sendiri gitu. Boleh ditulis di kolom chat gitu ya, atau mau jawab langsung juga boleh. Oke, saya kalau itu izin izin share stop ini dulu ya.
Oke, ada yang mau menuliskan atau mau ngomong langsung? Apa yang teman-teman pikirkan sih terhadap penampilan teman-teman sendiri gitu, yang terlintas saja? Sederhana. Oke, sederhana, sederhana. Oke, ya ya. Memang kalau sederhana tuh gimana berarti? Ya nggak pakai pakaian yang ribet-ribet. Oke, Ya, yang cukup simpel-simpel gitu Bu maksudnya. simpel ya. Oke, pakai aksesoris mungkin atau make up gitu? Kalau yang Enggak. cewek nih. Mungkin kalau make up cuma pakai sunscreen sama bedak gitu Oke, aja. oke, sunscreen sama bedak gitu ya. Lipstick, lipen gitu, pakai nggak? Pakai lip tint. Oh, Pak. Oh, Tipis-tipis udah. oke, lip tint ya. Oke. Oh, teman-teman di sini masih ada yang sekolah atau sudah pada kuliah ya? Masih sekolah saya. Oh, masih sekolah. Oke, makanya ini ya yang simple-simple ya tadi. Oke, yang lain. Apa yang teman-teman pikirkan sih gitu terhadap penampilannya kalian sendiri? Boleh kok, aku emang suka ini Mbak fashion atau mungkin aku kok ngerasa banyak yang bilang aku tuh kurus, padahal aku ngerasa aku gendut atau mas sebaliknya gitu. Ditulis di kolom chat boleh, ngomong boleh gitu. Biasa aja kalau saya. Oke, oke, gimana gimana? Biasa aja sih. Oh, biasa aja. Biasa Iya, aja ini berarti sama kayak yang sederhana tadi gitu ya. ya mungkin agak ke masih gak suka penampilan-penampilan yang kayak model-model sekarang kayak gitu. Oke. Pokoknya yang simple ya, pakai baju, pakai celana, udah cukup gitu ya. Ya udah gitu aja Oke. yang penting pakai gitu. Oh, yang penting pakai. Berarti ini nih, suka matching warna nggak? Kadang kan mungkin kalau laki-laki tuh eh, apa ya fashion kalau dari secara penampilan. Warnanya kalau warna sih Hmm, suka warna hitam ya kayak bajunya oke. hitam gitu. Hitam Jadi suka semua ya. yang hitam warnanya black Oke. ya. Oke, yang simple gitu ya, nggak ribet ya. Ya, emang rata-rata laki-laki suka ini ya, warnanya di lemari tuh kalau nggak hitam, hitam, coklat gitu ya, udah itu aja gitu. Iya Oke, kayak gitu kalau enggak hijau biasanya sih. kalau nggak apa hijau. Oh, ya ya. Hijau ya. Oke, oh ya, baik. Ada di sini yang mungkin suka warna-warna peach atau warna peach warna ya, warna kayak tanah gitu yang laki-laki gitu. Tidak, saya sukanya warna biru Oh, yang warna biru. kalem-kalem. Oke, oke. Wah, di sini rata-rata ini ya, apa namanya? eh Simple, rapih, rapih, nyaman. Oke, oke. Itu secara secara penampilan physically ya, pakaian gitu. Tapi kalau teman-teman ngerasa di tubuhnya teman-teman gitu kan, kalian ngerasa gimana sih gitu? Mendeskripsikan diri kalian sendiri. Kalau itu tuh kan tadi dari segi pakaian ya. Kalau dari segi diri secara keseluruhan, ada yang mau berpendapat? Kalau saya itu kalau dari segi tubuh sih kayaknya banyak yang bilang itu kayak anu gitu badannya pas-pasan gitu padahal aslinya kurus sih. Pas-pasan. Oh, maksudnya pas-pasan tuh Ya, pas gitu ya, nggak kurus, nggak ya nggak gendut gitu kurus ya. nggak gemuk. Tapi kalau menurut Hmm. saya sendiri sih itu kurus sih. Oh Masih gitu. kurang gitu. Oke, oke. Berarti ini ada persepsi dalam dirinya siapa tadi Mas Krisna ya yang bilang gitu. Ya Mas Krisna. Oke, siap. Thank you Mas Krisna. Yang lain ada yang mau bercerita? Boleh di kolom chat juga boleh. Maaf Bu, bercerita tentang apa ya? Tadi soalnya kurang jelas. Oke, tadi saya bilangnya kok kan pertanyaannya bagaimana kalian mendeskripsikan penampilan kalian. Nah, tadi rata-rata pada jawabnya lebih ke cara berpakaian gitu ya. Terus kalau lebih ke tubuh kalian sendiri atau diri kalian sendiri gimana nih? Kok tadi contohnya Mas Krisna tuh bilang gitu kalau pada bilangnya tuh tubuhnya cukupan lah gitu. Tapi dia sendiri ngerasa persepsinya dia tuh orangnya kurus gitu. Nah, kalau teman-teman sendiri ngerasanya gimana?
Apakah sudah cukup, perlu digendutin, perlu dikurusin, atau kayaknya kok aku ngerasa muka aku kusem gitu. Atau apapun deh, bebas. Kalau saya pernahnya dibilangnya orangnya ideal, Hmm. nggak tinggi, nggak pendek, terus badannya juga pas gitu. Tapi menurut saya kayak perlu nurunin berat badan aja gitu. Oh, ya, 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 siap, siap. Oke, oke, terima kasih ya, Indah ya. Nah, terus, bentar, bentar. Kalau saya share screen lagi ya. Nah, kalau pertanyaan kedua nih, udah pada bisa lihat ya share screen-nya ya. Apa yang teman-teman ketahui sih tentang kesehatan mental? Teman-teman pernah mendengar ya, pasti istilah kesehatan mental tuh udah nggak Ya asing gitu. gimana ya, kalau Izin menjawab, kesehatan Bu. mental Oh itu iya, iya, sih oke, oke. Gimana, gimana? Mungkin Krisna dulu kali ya. Heeh. ya Mungkin ke untuk sehat mental itu sehat secara fisik, psikis, sosial, dan rohani, Bu. Oke, ini siapa? Sorry yang ngomong. Ini, Bu. Oke, oh Tri Mulyani. Oke, menurut Tri Mulyani kalau kesehatan mental itu tadi apa? Psikis. Sehat secara fisik, psikis, sosial, dan rohani. Oke, oke. Sehat secara psikis, sosial, rohani gitu ya. Mental. Oke, terima kasih. Kok tadi Krisna mau jawab juga tadi ya? ya kalau menurut saya kesehatan mental tuh yang lebih menuju ke ya kayak gitu tadi, fisik, terus Mm-mm. mental, psikologis, terus kayak pemikiran yang yang terdapat dalam mental diri kita sendiri kayak gitu sih. Oke, pikiran lebih ke ini ya, gimana pikiran-pikiran Ya, kita gitu ya. Oke. Nah, terus kalau ini masih ada yang jawab lagi nggak ya? Di kolom chat ada? Saya, Bu. Kalau Oh iya, menurut iya, saya, iya. Oke, gimana kalau ini? menurut saya, kesehatan mental itu di mana kondisi emosional kita stabil. Kan kalau mentalnya nggak sehat kan biasanya kayak gangguan jiwa kan bisa kan ya, kayak ngidap penyakit mental lainnya. Mungkin gitu ya dari saya. Mm-mm. Oke. Wah, ini udah pada pinter-pinter semua nih. Ini nggak pada googling kan ya? Oke, wah ini udah pada pinter-pinter semua nih, udah pada tahu lah ya gitu. Jadi, nah akhirnya kalau teman-teman ini tahu gitu, terus cara kalian menjaga kesehatan kesehatan kalian gimana? Kesehatan tadi, kesehatan fisik, kesehatan mental, secara psikologis, kalian gimana jaganya berarti? Kalau tadi itu kata Indah sebagai sebuah ini ya tadi stabil, berarti kok stabil itu ada fase kita nggak stabil juga irit gitu ya, berarti ya logikanya. Nah, terus kalian gimana dong cara menjaganya? Cara menjaganya, kalau menurut saya istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, terus mencoba cuek dengan perkataan orang yang nggak seharusnya kita dengar. Itu Hmm. menjaga mental kita banget, menurut saya, Bu. Oke, siap, siap. Menurut Indah gitu ya. Memfilter gitu kata-kata orang ya. Oke, terima kasih. Yang lain? Menghindari orang-orang toksik juga sih, Bu. Jadi Oh, kan kadang hmm. circle kita kan ada juga yang mohon maaf, mungkin suka gibah ngomongin orang lain. Nah, orang-orang yang seperti itu mungkin bahasan seperti itu bisa kita hindari seperti itu. Terus kita bisa kan kalau tadi kan ada secara fisik, secara psikis, secara rohani juga ya. Kalau Hmm. secara fisik atau jasmani kita bisa dengan olahraga yang teratur. Karena kalau badan kita yang sehat, insya Allah kan pikiran kita juga jadi lebih enak juga. Maksudnya nggak terlalu kepikiran, aduh kok badan aku gendut ya, aduh kayaknya kok jerawatan ya. Nah, kayak itu kan akan mengurangi itu juga. Terus kalau misalnya secara eh, rohani ya kita kita kan punya agama, kita punya keyakinan, ya kita mendekatkan diri pada pencipta kita masing-masing. Kemudian kalau secara mental tadi jelas ya kita kayak menghindari orang-orang yang circle. Kemudian tadi sudah disebutkan juga kita makan makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna seperti itu. Sebenarnya kan kadang ada nih kalau misalnya teman-teman yang remaja atau mungkin kita anak-anak kuliahan mereka ketika apa ya kayak stres, mungkin mereka depresi, mereka larinya ke makanan.
Nah, ini yang patut kita hati-hati karena kadang kita malah larinya ke makanan-makanan minuman yang junk food, junk drink kayak gitu. Terus apa ya? Kalau secara mental jelas kita menghindari orang-orang apa yang toksik tadi gitu. Tetapi kita juga perlu afirmasi juga ke diri kita bahwa kita tuh bisa tanpa orang lain, kita tuh lebih baik gitu loh. Jadi jangan sampai kita tuh ngasih afirmasi yang negatif ke diri kita gitu. Kasih afirmasi-afirmasi yang positif ke tubuh kita kayak gitu. Wah, oke. Ini yang ngomong Novi ya, betul ya, Novi? Iya. Oke, wah terima kasih Novi, lengkap sekali gitu ya jawabannya, ada banyak caranya tergantung dari segi mananya dulu gitu ya. Terus tadi saya memfilter juga sih, eh semakin kadang kok kondisi kita lagi nggak baik-baik aja ya dalam tanda kutip gitu kan, ada banyak orang-orang gitu kan, terutama mungkin remaja atau mahasiswa yang larinya ke makan gitu. Dan saya setuju banget ini gitu karena saya dulu pernah kerja di puskesmas ya teman-teman. Jadi eh, banyak berhubungan dengan teman-teman medis gitu, dan memang iya gitu, usia-usia remaja dewasa awal, remaja itu kan berarti 17 tahun 18 tahun, dewasa awal itu berarti di bawah 25 tahun gitu ya, masih 20 21 ya teman-teman, usia sekarang inilah gitu. Banyak sekali, bukan banyak sekali sih, tapi ada ditemukan beberapa yang malah justru sudah hipertensi, sudah punya diabetes seperti itu ya. Dan ketika karena kalau sudah hipertensi, diabetes itu kan harus minum obat rutin ya gitu kan teman-teman, ini untuk informasi, dan itu tiap hari gitu untuk mengontrol eh, apa namanya, kadar tensi sama kadar gulanya. Cuman saya tuh sering banget gitu mendapat rujukan gitu dari teman-teman saya waktu dulu di puskesmas, dari dokter itu keluhannya mungkin atau cuman kontrol nih, kontrol obatnya habis gitu kan, obatnya habis, obat gula atau obat tensinya habis gitu, tapi pas dicek kok tidak signifikan nih turunnya, atau justru kok tetap tinggi gitu. Setelah ditelusur memang ada stresornya gitu, apa di stresnya yang membuat dia menjadi kadar gulanya atau kadar tensinya tetap tinggi seperti itu. Jadi kalau teman-teman tadi uh, menyebutkan bahwa kesehatan mental itu ada kesehatan fisik juga, dan itu memang benar teman-teman. Jadi kita langsung lanjut ke sini. Jadi kalau kalau menurut undang-undang gitu kan di kesehatan Kemenkes gitu kan, nomor 18 tahun 2014, kondisi kesehatan mental atau sehat mental itu kondisi di mana kita berkembang secara fisik ya, satu, secara mental, spiritual dan sosial, sehingga mampu menyadari kemampuan diri. Nah, ini yang harus di underline gitu, harus di bold. Kita bisa sadar sama diri kita, oh kita mampu nih, oh kita bisa berkarya nih. Yang kedua, kita bisa mengatasi tekanan, jelas ya. Jadi kalau yang tadi pasien-pasien atau klien-klien yang dirujuk ke psikologi, apakah itu dia tidak bisa mengatasi tekanan? Bisa saja iya gitu. Karena ya tiap hari kita berhubungan kan dengan stresor gitu kan. Kita panas aja atau ke kuliah naik motor atau mungkin jalan aja kadang ketemu halangan tuh membuat kita stres, atau kita ujian kuliah juga bikin stres gitu. Itu membuat mereka nggak bisa sih mengatasi tekanan itu. Akhirnya muncullah keluhan fisik gitu. Nanti kita akan pelajari ya, kok bisa sih ada hubungannya ke situ gitu. Terus bisa bekerja produktif dan berkontribusi di masyarakat itu. Nah, kalau dari WHO sama sih. Jadi bagian mental health is more than the absence of mental disorder. Jadi benar, sehat mental itu sebuah spektrum ya. Kalau teman-teman tahu spektrum gitu, bukan berarti sesuatu hal yang, oh ya, kalau kamu sehat, kamu nggak mungkin sakit. Atau kalau kamu gangguan gitu, orang-orang yang punya gangguan secara mental, apakah dia tidak bisa berkarya? Itu tentu tidak, teman-teman. Ada juga gitu pasien-pasien di puskesmas saya dulu, atau bahkan yang saya temui, dia ini mengalami gangguan psikotik, atau intinya singkat cerita gangguan gangguan jiwa lah gitu. Tapi beliau itu sungguh sangat aktif kalau di pertemuan kader. Beliau tahu, hafal di luar kepala nomor KTP, nomor apa namanya, SIM identitas, nomor KK tuh beliau hafal sekali. Terus orangnya rapih, rapih bersih gitu.
ya. Terus tahu oh jam kapan dia harus jemput anaknya, terus dia harus tahu gimana cara. Terus kok datang itu ya, kok datang di acara gitu, beliau sangat tepat waktu gitu. Nah, ini menandakan bahwa sebuah sehat mental itu pun juga berbentuk sebuah kondisi yang apa namanya dinamis gitu. Bisa saja ketika kita sekarang ini lagi ngerasa baik-baik aja gitu ya, baik-baik aja itu dalam artian ya tidak ada muatan emosi yang sangat mendalam. Ya kadang capek, mungkin ya capek-capek biasa Mbak, kita bisa atasi. Oh ada ngerasa sedih, mungkin tadi ngelihat apa misalnya reels di Instagram atau di media sosial atau denger denger perkataan orang bikin kita sakit hati, tapi itu ya udah kok Mbak aku masih bisa ini, ya nggak apa-apa. Itu berarti kita bisa mengatasi kondisi stresnya sendiri. Tapi apakah nanti kita akan dalam keadaan seperti itu terus? Bisa saja tidak. Itu tergantung satu itu tadi ya, lingkungan, tergantung tubuh kita ya. Mungkin tubuh kita yang sakit pun membuat kita juga ikut stres juga gitu. Bisa aja mempengaruhi ya. Kalau teman-teman ngerasa ini pas lagi flu, lagi demam gitu, rasanya mungkin nggak mood ya mau ngapa-ngapain gitu, atau sakit perut gitu, atau teman-teman yang perempuan nih yang lagi mens gitu ikutan mau ngapa-ngapain juga males gitu kan karena kram, karena nggak enak lah fisiknya. Itu pun bisa mempengaruhi ke situ. Jadi sehat mental itu adalah bagian yang holistik gitu. Termasuk kita di sini mau ngomongin citra diri gitu ya. Gimana persepsi teman-teman melihat diri teman-teman sendiri, baik itu dari tubuh, dari pikiran kalian sendiri gitu kan, terus mendeskripsikan diri kalian sendiri kayak gimana sih gitu. Oke, kita lanjut. Nih ya, tadi ya kesehatan mental itu dari spiritual, fisik, emosi, kognitif, materi gitu. Nah, materi di sini salah satunya bisa karena eh apa namanya? Keuangan gitu ya. Kalau teman-teman ngerasa nih yang kuliah ya mendapat uang saku gitu kan, terus mungkin di akhir bulan ngerasa kok sudah mulai menipis, jadi nggak bisa makan enak padahal lagi stres. Biasanya kalau lagi banyak kerjaan pengen ya makan yang minum yang manis-manis atau minum yang dingin-dingin gitu kan, makannya yang enak gitu ya. Tapi ya sudah karena akhir bulan kita makan mie instan aja gitu. Kadang yang membuat kita ngerasa eh, nggak bisa optimal nih menaikkan moodnya dan lain sebagainya. Itu juga akhirnya mengaruhi loh ke mood kita gitu. Nah, yang spiritual jelas ya, di spiritual ini bagaimana kita memaknai diri kita sebagai seorang hamba, kita orang yang beragama, kita bagi tahu hubungan kita gitu. Jadi nggak cuman beribadah, mungkin kok teman-teman muslim cuman apa namanya, ya sholat iya, ngaji iya, tapi nggak memaknai nih. Sebenarnya apa sih, kenapa sih kita disuruh sholat? Sebenarnya fungsinya sholat itu untuk apa? Fungsinya untuk kita mengaji itu untuk apa gitu kan, mungkin nggak cuma dari mulut, atau fungsinya kita zikir itu untuk apa. Nah disinilah fungsinya gitu, spiritual ini mengambil peranan penting gitu ya, untuk menjaga atau dan berhubungan dengan cara kita mendeskripsikan diri kita gitu, masuk ke emosi tadi ya. Terus pertanyaannya nih kadang kan suka kan, apakah terus orang-orang yang moodnya atau emosinya nggak stabil itu spiritualnya atau agamanya lagi turun? Belum tentu juga itu. Ya bisa jadi iya, tapi belum tentu juga gitu kan. Karena ini tadi orang kita ini ya, misalnya mood kita, emosi kita ini pun juga dipengaruhi oleh fisik. Cara kita makan, cara kita menjaga tubuh kita, itu akhirnya mengaruhi mood juga gitu loh. Teman-teman di sini yang ada yang tidurnya suka lembur di atas jam 12, ada? Nah, ada, oke. Nah, biasanya saya menemukan sih teman-teman mahasiswa itu suka nih tidur di atas jam 12 semalam gitu. Ya, kalau untuk tugas dan itu hanya untuk dilakukan beberapa hari sih nggak apa ya, karena emang ada tanggung jawab. Tapi itu jadi kebiasaan gitu. Terus jadi kayak sekarang, wah susah tidur gitu ya. Susah tidurnya karena apa? Karena jangan-jangan lihat HP, atau jangan-jangan memang makannya baru jam
9 malam gitu kan, ya susah lah buat tidur, jadi nggak enak tidurnya, atau justru malah nggak makan malam gitu. Nggak makan malam tuh eh, sama sekali niatnya mau diet gitu kan, niatnya mau diet tapi terus karena malam nggak makan, lapar banget jadi nggak bisa tidur, akhirnya makannya jam 9 malam, jam 10 malam makan nasi goreng gitu kan, ya itu juga metabolisme tubuh teman-teman tuh juga jadi nggak sehat, akhirnya ya mempengaruhi nih ke mood, ke afeksi, ke pikiran dan lain sebagainya gitu. Itu ya tadi ya komponen sehat mentalnya di situ. Nah, ini ya mungkin perkembangan remaja dewasa, kita langsung skip aja gitu. Oke, kalau dari fisik teman-teman sudah pada paham ya, kalau yang perempuan mungkin menstruasi gitu kan, payudara membesar. Kalau yang buat teman-teman laki-laki mimpi basah, tumbuh jakun dan sebagainya. Nah, kadang nih ya saya mau cerita juga nih, fisik misalnya kalau yang teman-teman perempuan gitu ya, sudah tumbuh payudaranya gitu kan. Kadang kita emang jadi nggak pede nih, ngerasa kok pokoknya nggak pede lah mau pakai pakaian apa-apa serba salah gitu. Nah, kadang ini persepsi bagaimana kita berkembang secara fisikly dan itu sebenarnya kodrat, itu membuat kita jadi ngerasa kok jadi nggak pede gitu kan, kok mau ngapa-ngapain jadi takut diliatin, takut dikomentarin, misalnya kayak gitu kan. Ada mungkin teman-teman di sini yang mohon maaf ya nih, oh ukuran mungkin di usia teman-teman yang masih SD atau masih SMP itu sudah mulai tumbuh nih payudara dan lain sebagainya, tapi teman-teman yang lain belum, itu kadang suka jadi bahan omongan dan lain sebagainya, sehingga membuat teman-teman yang perempuan nih terutama jadi ngerasa nggak nyaman, mungkin ya ngerasa nggak pede gitu, terus mau tampil atau mau nggak mau harus presentasi gitu kan di depan, jadi udah riwah sekali gitu pikirannya karena teringat-ingat nih, wah nanti aku kok diomongin sama teman-teman gimana nih kalau aku eh, apa ya diomongin, di diliatin fisikku gimana nih dan lain sebagainya gitu. Nah, itu pun juga akhirnya memengaruhi kita bagaimana kita melihat diri kita sendiri itu. Nah, ini saling berkaitan gitu ya. Nah, psikis dan emosi jelas ya, tertarik dengan lawan jenis, terus memilih untuk lekat dengan lingkungan yang sebaya ya, perubahan emosi yang intensif dan cepat. Di sini ngerasa nggak ada yang eh, moodnya cepet naik turun gitu. Yang teman-teman perempuan mungkin ya, apalagi kok mau dapet. Yang laki-laki ada juga nggak yang kadang dulu waktu sekolah atau saat ini rasanya gampang banget ke trigger atau gampang banget sensitif sama sesuatu gitu. Padahal itu sebenarnya kok dipikir-pikir lagi bukan hal yang besar. Ada? Oke, kok ada? Oke. Ya, sorry. Nah, di sini. Nah, di sini sensitif dengan penampilan diri itu tadi ya. Eh, biasanya nih kadang kalau kita udah ngerasa remaja, ketika kita sudah remaja, teman-teman mulai tumbuh menjadi seseorang, berjalan nih prosesnya berjalan gitu menjadi seorang dewasa, karena kita juga berpikir ya sama penampilan diri kita, bukan masalah tentang pakaiannya, tapi aku kalau sama teman-temanku gimana nih gitu kan. Mungkin kalau teman-teman di sini kita berteman dengan teman-teman yang homogen nggak terlalu kerasa, tapi kalau kita berada di lingkungan yang heterogen gitu kadang kerasa gitu kan. Misalnya nih contohnya ada teman saya, dia ini sukunya Jawa gitu, terus waktu kuliah dia di universitas yang kebanyakan teman-temannya Chinese gitu, Cina, keturunan Cina gitu kan, bakal mencolok sendiri nih gitu. Beruntungnya teman saya ini bukan tipikal yang apa ya, mudah mudah sensitif atau mungkin mudah ke trigger terkait penampilan gitu. Nah, dia kok sama teman-temannya yang Chinese gitu kan, dia sangat mencolok sendiri. Nah, tapi mungkin bagi teman-teman atau orang lain yang ngerasa dia berbeda dan tanda kutip ya, cara warna kulit berbeda, mungkin secara mata berbeda, atau akhirnya berdampak ke penampilan gitu kan, kan ada ya sense tersendiri itu dalam gaya berpakaian. Itu ngerasa kadang kalau
karakter orang itu mungkin punya pengalaman yang kurang menyenangkan, itu mungkin akan jadi problem gitu kan. Aku entah itu nggak pede, atau itu mungkin akhirnya jadi ngerasa superior. Ya, kita nggak tahu nih. Akhirnya di sini berefek ke aktivitas sehari-hari dan lain sebagainya. Gitu. Oke, nah secara kognitif ya jelas pertumbuhan yang membuat kita tadi jadi sehat atau nggak sehat, kadang kita sulit nih mengambil keputusan. Iya nggak? Gitu kan. Sebenarnya cuman keputusan mau makan apa, tapi banyak banget pertimbangan gitu misalnya. Ya, atau itu yang sederhana, atau mungkin eh, keputusan-keputusan di masa depan yang membuat kita harus benar-benar banget memikirkan ulang nih gimana nih caranya dan lain sebagainya gitu ya. Terus eh, salah satu ciri kita udah mulai dewasa gitu ya, memahami instruksi yang abstrak. Tuh, yang abstrak tuh yang nggak konkret ya. Apa ya, yang kita bisa menalar gitu, berlogika lebih lanjut terkait resiko, faktor resiko. Mungkin juga kita sudah bisa memprediksi, oh nanti melihat nih langitnya mendung. Oke, kemungkinan kalau nggak hujan ya mungkin apa ada angin kencang, ya udah berarti kita bawa payung. Nah, itu salah satu teman-teman sudah bisa memahami apa ya kondisi yang abstrak tuh kan nggak ada yang ngasih tahu nih apa artinya apa kalau mendung gitu ya. Oke, nah oke, ini mungkin ini penelitian ya. Jadi karena saya itu pernah kerja di puskesmas dan waktu itu ada teman-teman saya dari bidang gizi melakukan survei kecil-kecilan gitu kan. Ya nggak kecil sih, besar juga gitu. Karena ada beberapa sekolah ya di situ ke remaja SMP ya waktu itu ternyata banyak banget ditemukan remaja SMP ini mengalami anemia gitu. Loh, kok bisa gitu? Ternyata ya padahal ini program dari Kemenkes kalau remaja putri itu diwajibkan minum tablet menambah darah. Nah, ini bagi teman-teman perempuan ya, mungkin juga informasi penting kalau teman-teman perempuan yang haid itu kan mengeluarkan darah. Jadi memang wajib untuk minum penambah darah gitu kan. Minimal minimal banget pas lagi menstruasi. Tapi sebenarnya kita diminta untuk rutin ya sebulan sebelum mens atau setelah mens gitu, terutama ya setelah mens itu kita mengeluarkan darah dan itu teman-teman harus menjaga pola makannya ya, terutama mungkin makan daging, makan yang mengandung zat besi, bayam kayak gitu, terus minum penambah darah. Nah, tadi ketika dicek gitu ya, remaja itu banyak banget yang mengalami anemia gitu kan. Satu, kemungkinan mungkin mereka nggak minum obat penambah darahnya. Kedua, ketika dicek mereka ngerasa kalau makannya banyak gitu atau mungkin makan makanan tertentu itu membuat dia jadi gendut, buat mereka jadi gemuk atau ngerasa secara visualnya tuh tidak oke gitu. Nah, berarti kan ini ada yang salah ya? Ya enggak? Maksudnya kok bisa makan terus membuat kita mah jadi takut gendut atau gemuk terus membuat kita jadi nggak pede di situ. Itu problem yang pertama. Yang kedua, nih ada penelitian juga kalau ternyata ini lagi-lagi remaja putri ya, mungkin yang laki-laki bisa juga merefleksikan ke diri sendiri. Kalau remaja putri di Indonesia itu tidak atau kurang kurang memiliki body esteem yang tinggi atau kita mungkin ngerasa itu tadi tubuhku kurang inilah, kurang itu gitu. Coba kok teman-teman ngaca nih, yang dilihat bagian yang disukai atau yang nggak disukai. Kok kalian ngaca nih di cermin gitu, biasanya yang akan teman-teman lihat dulu apa pertama kali? Wajah. Wajah, oke. Terus gimana komentarnya Anda? Ya, biasa aja sih, Bu. Biasa aja ya, oke. Ada nggak pikiran yang, aduh kok aku kurang ini, kurang itu gitu? Enggak, soalnya udah love self. Oh, self love gitu ya? Iya, kebalik. Oke, oke, oke. Nggak apa-apa, it's okay. Jadi udah ceritanya ini udah Indah udah nerima gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu lagi jerawatan gitu, kamu ngerasa ada tetap self love juga nggak, Ndah? Kadang kayak minder gitu, Bu, kalau lihat teman-teman yang lain wajahnya kok bisa mulus. Aku
jerawatan gitu. Kadang Oh, gitu. oke. Tapi Oh, lebih ternyata banyaknya sebenarnya. bersyukur. Oke, siap. Oke. Terima kasih, Dana. Kadang kita juga gitu ya, ngerasanya mungkin kita terlalu nyaman sama diri kita, tapi terus malah jadi dalam tanda kutip abai gitu. Abai sama satu penampilan. Mungkin penampilan bukan nggak melulu kok yang harus mewah gitu ya, tapi oh ternyata kalau jerawat itu selain dari visual mungkin juga kayak tadi kok kata Indah ngerasa nggak pede, tapi ternyata jerawat itu kan juga termasuk ini ya permasalahan kulit ya di kesehatan gitu. Jadi nggak melulu kok itu masalah visual. Jadi bisa saja, oh satu mungkin dari makan kita yang salah. Atau hormon nih, kalau teman-teman yang remaja gitu ya wajar lah kalau hormon. Atau mungkin bisa saja kita nggak pernah nih cuci muka gitu kan. Ya, salah satunya kalau kita perlu diperhatikan ya, kalau kita ngerasa udah nyaman atau oh tadi kok kata Indah self love gitulah. Self love sendiri tuh perlu gimana kita memperlakukan diri kita dengan baik gitu. Nggak melulu kita abai sama apa yang dalam diri kita. Itu baru masalah penampilan ya, belum masalah yang lain gitu. Nah, oke. Terus citra tubuh bisa mempengaruhi keberhargaan diri remaja gitu. Nah, kalau dari definisi yang saya dapat gitu kan, citra tubuh atau body image ya bahasa Inggrisnya itu cara pandang atau konsep kita terhadap tubuh kita sendiri. Image atau gambaran ini meliputi apa yang kita lihat atau yang kita pikirkan saat kita memandang diri sendiri dari luar gitu. Tapi pada dasarnya apa yang kita lihat ini didasarkan pada kondisi dalam diri atau cara berpikir kita. Misalnya nih, saya mau ngambil contoh aja deh. Teman-teman pernah nggak dikomentarin gitu kan, oh kamu nih kurang kurang ini nih gitu, atau tadi siapa tadi yang bilang kamu udah cukupan, atau mungkin ada yang pernah dikomentarin kurang kurus atau kurang digemuin dikit gitu, ada kan ya pasti ya. Nah, akhirnya membuat kita gitu seiring berjalannya waktu kita ngerasa oh iya ternyata aku kurus ya, karena kadang satu keluargaku, mungkin saudara-saudaraku, kakak-kakakku, adikku, atau ibuku, orang tuaku gitu, atau teman-temanku gitu ya, eh punya tubuh yang kalau dibandingin sama kita mungkin agak lebih kecil misalnya kayak gitu. Nah, akhirnya membuat kita jadi ngerasa aku dalam tanda kutip kuotan gendut gitu. Atau aku ngerasa aku cantik, aku nggak cantik, aku ngerasa nggak oke, aku ngerasa oke, itu pun dilihat dari narasi kita. Kalau kita punya pengalaman yang membuat kita ngerasa entah itu kecewa pada masa lalu, membuat kita ngerasa malu itu ya pada masa lalu, itu cenderung lebih ke bawah di masa sekarang gitu. Misalnya saya dulu ini kalau dibandingin sama sepupu-sepupu saya ini yang paling hitam gitu. Nah, dulu saya tuh berpikir gimana caranya saya bisa putih atau saya beli produk yang banyak kan maksudnya produk yang bisa memutihkan gitu. Saya tuh dulu terobsesi sama produk-produk seperti itu karena sepupu-sepupu saya putih. Jadi kalau saya ketemu sama mereka, saya warnanya paling kelihatan sendiri gitu. Nah, akhirnya meskipun saya nggak bersama sepupu-sepupu saya ya, ketika saya di sekolah atau di kampus, saya jadi ngerasa nggak pede gitu. Ini pengalaman pribadi ya, saya ngerasa nggak pedenya kayak ya mereka tuh glowing glowing gitu, kok bahasa sekarang tuh glowing gitu kulitnya, saya sendiri kok hitam sendiri gitu. Nah akhirnya ini membuat satu kita mau berteman atau menjalin hubungan sosial itu pun membuat kita berpikir aku nanti diterima nggak ya, aku nanti diomongin nggak ya gitu kan, karena saya sudah punya pengalaman rasa malu, saya sudah punya pengalaman mungkin dibandingkan dulu waktu kecil ya sama keluarga, sehingga membuat saya akhirnya berpikir ulang ketika apa namanya mau menjalin relasi sama orang lain gitu. Nah, ini namanya citra tubuh kita atau body image kita sama diri kita sendiri. Karena tiap diri kita tuh pastilah kita punya narasi lah sama diri kita, ya kan? Gitu. Nah, akhirnya, oh ya, oke, ini penelitiannya.
mungkin saya mau lanjut ke yang sini dulu. Nah ini, jadi satu, selain tadi pengalaman masa lalu, karena saya mungkin ngerasa dibandingkan, ngerasa mungkin dibully mungkin ya, kalau dulu kalau sekarang namanya istilahnya dibully. Terus ada lingkungan sekitar tadi. Kalau teman-temannya mungkin ya di situ dia berteman secara heterogen gitu kan, kerasa sekali di situ, atau mungkin homogen tapi beda tetepan, ngerasa kok karena punya pengalaman masa lalu ngerasa ya aku nih tubuhnya yang paling tinggi atau yang paling kecil. Nah, bisa aja tuh akhirnya mempengaruhi ke diri kita. Terus yang mempengaruhi yang lainnya adalah masalah emosi. Oke. Masalah emosi ini terkait kayak marah, sedih, kita mudah sensitif, mood kita naik turun kayak gitu ya, atau memang hormon kita lagi nggak stabil gitu, itu sangat bisa membuat apa namanya, mempengaruhi pikiran kita atau kesehatan mental kita ketika melihat diri kita sendiri gitu. Bagi orang-orang yang sedang mengalami depresi atau orang-orang yang sedang berjuang dengan bipolarnya misalnya atau gangguan-gangguan mental yang lain, itu ketika dicek memang ada hormon-hormon yang memang bertugas untuk mengatur kadar emosi kita gitu. Jadi ada hormon estrogen gitu kan, oksitosin, hormon apalagi ya, endorfin dan lain sebagainya, itu memang punya tugasnya masing-masing teman-teman gitu. Jadi kadang kalau misalnya teman-teman merasa, aduh aku tuh lagi bete gitu kan, terus minum manis, itu si hormon oksitosinnya yang tinggi dan dia menyuruh otak teman-teman buat coba dong kamu minum manis gitu. Kalau minum gula itu ditambahin gula, itu otomatis kamu akan seneng gitu. Endorfinmu atau mungkin inimu akan naik, hormon yang senangmu akan naik gitu. Oke, akhirnya minum. Naik sih hormonnya, tapi apakah itu menyelesaikan masalah? Belum tentu gitu. Kita ngerasa seneng tapi cuma sementara. Ya nggak, kayak misalnya teman-teman kalau lagi skripsi atau lagi tugas, stres, jajan gitu kan, boba, manis, oke, seneng. Selesai nggak masalahnya? Selesai nggak skripsinya, cuma minum boba? Gitu. Nggak juga kan? Nah, ada yang kalau kita lagi ngalamin masalah-masalah di emosi gitu kan, terutama bagi teman-teman yang sedang mengalami gangguan mental itu dan minum obat misalnya dari psikiater, itu akhirnya bisa sangat sensitif di situ kalau lagi nggak stabil. Terus, nah, yang keempat yang mempengaruhi adalah distorsi kognitif. Distorsi kognitif adalah pikiran atau mindset yang salah gitu kan, atau apa ya, cara berpikir kita yang salah. Maksudnya gimana ya? Misalnya kita ngerasa kalau kita nggak putih, iya, kalau aku hitam sama dengan aku nggak cantik, itu termasuk distorsi kognitif gitu. Padahal cantik itu kan nggak melulu ya masalah warna kulit gitu. Atau misalnya aku sama teman-temanku mungkin yang laki-laki nih, aku emang paling pendek di antara teman-teman yang lain gitu, karena laki-laki kan tumbuh tingginya itu cepet, apalagi kalau sudah sunat gitu ya, kan cepet banget. Terus kalau aku nggak tinggi, aku ngerasa minder mungkin. Terus suka sama cewek juga, aduh nanti ceweknya suka balik nggak ya sama aku gitu. Nah, itu semua bentuk dari bagian distorsi kognitif gitu. Apakah semua orang punya distorsi kognitif? Ya, gitu. Bahkan saya sendiri gitu. Tapi nanti kita belajar gimana caranya mengelola distorsi kognitif itu untuk tidak berlarut-larut gitu. Ya. Masuk. Ya, oh ya, materinya mungkin nanti akan saya kirim juga sih, nggak apa-apa gitu. Nah, ini ada ilustrasi gitu kan. Kira-kira ada yang mau bisa apa menceritakan nggak? Atau kira-kira aja mendeskripsikan ini si Mary gimana, si An ini gimana, si N ini gimana gitu. Ada yang mau berpendapat kira-kira ini apa ya yang terjadi sama mereka?
Itu yang terjadi uh, sudut pandang kita menurut saya, Bu. Kalau si Mary lihat dirinya sendiri di kaca kan kayak gitu, padahal aslinya nggak kayak gitu. Gimana Mm-mm. sih? Terus, terus. Kalau si Anne, dia kan mungkin udah mencintai diri sendiri. Jadi dia menerima dirinya sendiri, makanya dia ngaca udah wow gitu. Mungkin gitu ya. Mm-mm. Ya, ya, oke. Terima kasih Indah ya. Oke, nah, ya tepat. Jadi ini emang ada ilustrasi sih. Ini sebenarnya nih diambil dari penelitian juga gitu. Terus ini bikin ilustrasi gitu kan. Ceritanya bener nih si Mary ya. Mary ini sudah bisa menurunkan berat badannya gitu kan. Jadi beratnya 48 dengan tinggi 163. Bisa dibayangkan kan 48 dengan tinggi 163 itu sudah apa idealnya ya, sudah mungkin bisa dibilang kurus gitu kan nih. Nah, terus udah nih dipuji, tapi ketika dia bercermin dia masih merasa ada yang kurang gitu ya. Itu kata-kata ini aku terlihat menjijikan dan lain sebagainya. Sehingga dia tetap berusaha untuk memotivasi dirinya untuk bisa dapat tubuh ramping gitu. Nah, pertanyaannya nih, si Mary ngerasa cantik atau ngerasa kurus itu cantik itu dari mana gitu kan? Pasti dia punya asumsi dong, punya pengalaman, entah itu pengalaman masa lalunya yang dibedakan atau dia ngelihat nih di media sosial gitu kan. Sekarang kan banyak banget kan teman-teman kok ngeliat di apa ya, entah itu TikTok, entah itu apa misalnya Instagram, entah itu apa ya mungkin ya, ngerasa kok oh gini ya, tubuh ideal tuh seperti ini mungkin ya, padahal belum tentu. Bisa dikatakan ideal itu kalau memang ada apa namanya, bisa dikuantitatifkan. Jadi memang ada ya namanya indeks massa tubuh. Teman-teman pernah dengar IMT? IMT itu kemajangan indeks massa tubuh. Kita bisa lihat apakah tubuh kita ini sehat atau enggak, ideal atau enggak, itu bisa dilihat dari indeks massa tubuh kita. Ada tuh cara ukurnya ya. Saya lupa sih cara ukurnya gimana, tapi teman-teman bisa googling di situ. Nah, makanya ini tadi kok ada yang bilang, aku ngerasa kurus, aku ngerasa gendut, dan lain sebagainya, itu kalian ngelihatnya dari mana? Dari persepsi sendiri, atau memang bener nih, udah pernah dicek gitu kan sama ahli gizi atau sama dokter gitu ya. Kalau memang itu pernah dicek dan hasil yang menandakan, oh aku obes, oh aku termasuk gendut, ya berarti itu objektif gitu ya. Paham ya di sini. Tuh. Nah, Nah, sedangkan tadi kalau N, ini ya, dia yang kalau tadi kata Indah sudah self love gitu ya, Indah ya. Nah, sama sebenarnya N tuh juga mengalami masa lalu yang sama kayak Mary. Intinya maksudnya mungkin dia dibully gitu kan, terus eh, berusaha untuk diet dan menjaga pola makan gitu. Tapi di sini ada perbedaan persepsi yang menonjol gitu. N itu mengatakan bahwa oke, aku terlihat sempurna gitu kan. Oh, aku kelas aerobik itu membantuku untuk tampil sempurna dan lebih berenergi dan lain sebagainya gitu. Tapi di sini dia berusaha untuk tetap memotivasi gitu kan. Satu, menjaga tubuhnya nggak cuma terlihat sempurna, tapi di sini lebih berenergi, lebih sehat. Jadi konsepnya di sini nggak melulu masalah visual ya atau penampilan, tapi gimana tubuh kita, tubuh si N ini ngerasa lebih apa bahasanya ya, lebih optimal gitu buat beraktivitas. Nah, oke, coba deh nanti mungkin teman-teman bisa ya ngerasain sendiri kalau berkaca gitu kok lihat diri sendiri gitu. Kalian ngerasa gimana sih sama diri kalian gitu. Gak apa-apa loh sekali-sekali nggak cuma narsis. Kadang kan kita ngaca tuh wah kamu narsis. Kadang nggak juga gitu. Padahal kita ngaca itu untuk ngelihat diri kita ya. Tuh ngeliat wajah deh, oh wajahku kok kayaknya lagi capek banget nih. Aku semalam tidurnya jam berapa ya? Aku olahraganya cukup nggak ya? Kayak gitu ya. Nah ini tadi ya cari perbedaannya. Ada lagi nggak yang mau nyebutin perbedaannya apa? Atau sudah setuju semua apa yang disampaikan sama Indah tadi?
Oke, kita lanjut ya. Oh ya, saya sampai jam berapa ya misinya? Takut kalau eh, kelewatan itu. Nanti mungkin saya bisa di reminder ya teman-teman dari panitia. Nah, ini tadi komponen yang berrelasi dengan body image. Ada pikiran, ada emosi, ada tubuh gitu. Jadi tiga hal ini saling mempengaruhi gitu ya. Pikiran itu tadi ya, teman-teman ingat cara berpikir kita sama diri kita sendiri. Kok tadi saya contohnya nih saya aku nggak cantik gitu kan. Nah, itu dilihat akhirnya kenapa kenapa waktu itu saya berpikir saya nggak cantik, saya ngerasa kurang gitu kan, dan tanda kutip ngerasa kurang gitu, nggak seperti teman-temanku yang lain. Oh, karena saya pernah punya emosi malu, emosi ngerasa apa dibandingkan ngerasa kecewa gitu. Emosi-emosi ini tuh saya repress, saya tekan gitu kan. Jadi ketika saya bertemu dengan situasi yang mirip itu, pikiran saya langsung berpikir bahwa oh kamu nggak cantik karena aku nggak putih seperti teman-temanku yang lain, misalnya kayak gitu. Nah akhirnya eh, ngefek lah ke entah itu tubuh, entah itu ke perilaku gitu. Bisa saja saya menarik diri, saya jadi nggak mau berteman dengan teman-teman yang eh, terlihat, misalnya terlihat menonjol gitu secara visual, misalnya kayak gitu. Ya, ini pun juga bisa terjadi nggak masalah di penampilan ya, tapi ke fisiknya teman-teman sendiri gitu. Kalau kalian ngerasa lagi ada pikiran yang mengganggu, terus menimbulkan emosi-emosi yang tidak nyaman gitu, tapi kalian repress, kadang efeknya ke fisik. Entah jadi mudah pusing, entah jadi apa misalnya susah tidur, nafsu makan menurun, atau justru nafsu makan yang berkali-kali lipat naik, atau justru tidurnya jadi lama sekali kayak gitu. Jadi eh, apa namanya, tiga hal ini saling berkaitan gitu ya. Mungkin bisa dicek nih dari sekarang, 3 hari terakhir ini apa ya yang aku rasakan, atau sepekan terakhir ini kira-kira kondisiku secara keseluruhan sehat nggak ya? Baik dari cara makan, cara olahraga gitu, cara beraktivitas gitu ya. Nah, ini mungkin bisa teman-teman cek nih. Oh ya, pikirannya apa? Aku gendut, aku tidak menarik. Emosi yang muncul sedih, kesal, frustasi gitu. Nah, perilakunya bisa makan berlebihan atau justru tadi diet asal-asalan gitu. Oke, ada nggak yang mau mencontohkan nih atau mau sharing nih dari masalah yang kayak gini nih ya? Pernah nggak kalian ngerasa itu sangat berefek ke perilaku atau fisik kalian? Ada yang mau sharing? Boleh Kak, saya Boleh, ini Mbak. Oke, Novi. Gimana, Nov? eh kalau pengalaman pernah sih ya Kak. Jadi waktu itu kan bisa dibilang memang dari dulu sampai sekarang sebenarnya tipikal cewek yang aku tipikal cewek yang nggak suka make upan. Jadi selalu Oke. pakai yang simple aja gitu, paling bedak bayi dan sebagainya. Nah, suatu ketika waktu masih apa ya awal-awal kuliah itu diajaklah sama teman untuk ikut suatu organisasi itu di luar tapi nah kagetnya itu di situ terlalu banyak tuntutan secara penampilan gitu. Hmm, hmm, Nah, hmm, di situ aku sudah menyampaikan oke aku nge-MC di situ tapi aku tetap mempertahankan baju longgar dalam artian aku nggak suka pakai pakaian yang ketat gitu apalagi disuruh pakai celana dan di situ aku dipaksa sebagai MC itu harus pakai celana yang ketat kayak gitu. Nah, di situ ada perdebatan terus akhirnya oke boleh kamu pakai celana yang enggak ketat akhirnya kan dibolehin tapi tetap disuruh pakai celana saya nggak boleh pakai rok dan Oh, sebenarnya ngerasa tuh kayak intimidasi banget gitu loh hanya alasan itu kemudian saya disindir juga secara halus masalah make up juga karena make up saya kurang tebel gitu oh my god nah hmm.
apa ya? Di situ tuh sebenarnya nggak cuman satu atau dua hal ini aja, tapi saya juga ditekan masalah penampilan dan juga masalah apa ya, masalah kayak penggunaan barang-barang tuh harus branded kayak gitu kan. Terus saya, apakah kita menilai menilai teman baik itu dari sisi seperti itu gitu. Nah, di situ eh, saya mirror gitu kan. Saya sering kalau misalnya setiap pagi kan saya selalu bercermin nih di apa di kaca gitu. Aku ngelihat gitu dan aku selalu ngasih afirmasi positif sih ke diri kalau "Ih, kamu cantik, kamu bisa, penampilan kamu baik-baik aja gitu." Nah, di situ semakin lama dan akhirnya saya cuma bertahan 6 bulan dan habis itu live gitu. Kenapa? Karena itu toxic banget dan itu memang sempat mempengaruhi juga ya karena di situ kayak apa ya, cara nggak langsung saya juga kena sanksi sosial gitu di teman organisasi ini, dalam artian karena saya tidak bermake up, kemudian saya lebih mempertahankan memakai rok, dan apa yang saya pakai itu mungkin bagi mereka tuh terlalu murahan gitu ya, maksudnya bukan barang yang ada brandnya seperti itu. Nah, itu saya sempat agak ya memang larinya ke psikolog juga gitu kan. Tapi akhirnya pelan-pelan bisa menerima bahwa orang di sekitar kita itu nggak selamanya tuh baik gitu, nggak selamanya non toksik dan ternyata ada orang yang lebih kejam yaitu orang-orang toksik yang membuat kita tuh terlalu memikirkan penampilan dan dari situ akhirnya ya udah belajar untuk kayak oke, bersikap seperti sedia kala tanpa ada gunjingan atau tekanan lagi dari orang lain hanya karena masalah penampilan. Karena selama ini kan saya yang penting rapih, yang penting bersih dan itu layak atau sesuai saja dengan apa namanya situasinya. Hanya saja di situ memang menuntut hal-hal apa ya mungkin karena masih apa namanya masa-masa COVID itu kan masa-masa orang banyak kan pamer-pamer harta barang branded dan sebagainya. Nah, mungkin karena efek itu juga jadi oke, be yourself-nya itu harus lebih dikencengin lagi gitu. Wah, mantap. Masya Allah sekali. Terima kasih Novi ya sharingnya ya. Ternyata eh bener-bener sengefek itu. Akhirnya meskipun tadi Novi udah berusaha untuk selama ini pede dengan penampilan, selama ini ngerasa nyaman ya dengan penampilan, tapi ketika berhadapan dengan lingkungan yang apa bahasanya ya, bertentangan sama nilai-nilai kita, sama value-value kita, itu pun akhirnya muncul ya distorsi kognitif tadi ya. Ini aku nggak cantik kah? Kok sampai misalnya gini, oh aku nggak mau, aku nggak pakai rok, aku nggak pakai baju ini sama dengan nggak cantik atau sama dengan aku nggak kompeten kayak gitu ya. Untungnya Novi di sini sudah bisa ya mengelola untuk dalam artian gini, berusaha untuk apa tadi ngomong sama diri sendiri kok aku sudah cukup, penampilanku cukup, aku bisa, aku nggak berlebihan, yang penting penampilanku layak, sudah selesai kayak gitu ya. Tapi ada juga ya ternyata loh kalau misalnya apa namanya kita biarkan berlarut-larut itu jadi itu tadi apa bahasanya ya lingkaran setan yang nggak selesai-selesai. Jadi saya nangkep Mbak Novi juga ini ya sempet minta bantuan konsultasi juga ya sama psikolog gitu ya. Nah itu kan salah satunya iya benar ya Mbak Novi ya. Ya. Oke. Terus apa dibantu untuk mengurai pikiran-pikiran yang ruwet tadi atau emosi-emosi yang apa tadi yang Oh, eh, marah gitu dan sebagainya gitu kah? iya, jadi kayak mungkin lebih ke kayak menyadarkan kembali bahwa kalau kita tuh memenuhi tuntutan orang lain tuh nggak akan selesai. Jadi kembali ke prinsip itu lagi juga sih. Jadi kayak eh apa pokoknya be yourself gitu. Kayak satu yang saya ingat sampai sekarang itu. Karena Mm, ya gimana ya? Karena kalau kita ngikuti kata orang, karena kata mereka aku begini itu juga nggak akan selesai karena kita pun manusia itu kan hidupnya kan dengan dua dua pilihan menjadi baik atau menjadi buruk gitu kan dan kita nggak selamanya 100% tuh bener kayak gitu loh nggak 100% perfect kita punya perfectnya masing-masing jadi eh, memang di situ lebih banyak konsultasi kita sharing-sharing juga sih Bu jadi memang dihadapkan pada ini loh Mbak ada nih cerita begini 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 jadi di situ kayak membuka mindset lagi gitu bahwa kita tuh harus sadar kalau
kita tuh jangan terlalu terpengaruh sama apa yang orang lain katain ke kita gitu, karena belum tentu yang orang lain katain ke kita itu mereka juga melakukan seperti itu. Ya, betul, betul sekali. Tadi pengalaman Mbak Novi ini pun juga saya masih ingat ya pengalaman saya kemarin yang tadi saya cerita saya kulitnya paling hitam di saudara-saudara saya itu pun akhirnya menjadi apa ya proses ya, berproses ya teman-teman sehingga karena ya banyak yang saya alami gitu kan. Terus ada alhamdulillahnya saya bertemu dengan satu dua orang teman yang memang mensupport dalam artian ini ketika saya tampil dia akan memberikan yang apa namanya support dan lain sebagainya. Jadi memang benar nggak melulu apa yang dikatakan orang itu juga apa ya benar atau mungkin ya justru apa yang mereka katakan mereka juga nggak ngelakuin itu juga gitu. Nah tadi sebenarnya saya ada beberapa satu slide yang sempat saya skip tadi ya. Nah di sini ini gini. eh Body image ini bisa mengalami perubahan sepanjang rentang kehidupan sebagai tanggapan terhadap umpan balik yang diberikan oleh lingkungan. Itu. Apakah sekarang saya sudah pede dengan kulit saya? Alhamdulillah sudah. Gitu. Kenapa ya? Itu proses ke akhirnya saya bertemu juga dengan orang-orang ya teman-teman baik saya yang waktu itu saya memang disuruh untuk adalah suatu tantangan yang akhirnya harus saya lakukan dan di situ ternyata saya punya mindset. Oh, ternyata saya ini bisa ya, tanpa saya harus berpikir warna kulit saya apa, saya tuh dalam tanda kutip ya, dipandang mampu, terus saya juga bisa menyesuaikan dengan teman-teman dan saya bisa melakukan tugas saya. Dan akhirnya ketika saya melakukan itu, saya punya konsep baru juga. Oh, ternyata nggak melulu kok orang-orang itu akan berpikir tentang warna kulit saya gitu. Nah, makanya tadi kalau teman-teman saat ini sedang merasa dalam tahap seperti itu ya, ngerasa ada kurang di sini, ada kurang di sana gitu. Bisa saja ini pun nanti juga mengalami perubahan. Justru yang mungkin kalian benci atau kalian nggak suka dari tubuh kalian, bisa saja kalian tuh akan sangat-sangat bersyukur punya bentuk tubuh yang seperti itu, atau mungkin bentuk wajah yang seperti ini, warna kulit yang seperti ini gitu. Karena ini itu kan proses umpan balik dari lingkungan kita. Seperti itu. Itu ya tadi ya. Makanya kalau memang teman-teman merasa kok aku nggak bisa buat berkembang dan lain sebagainya, ya boleh loh konsultasi gitu sama konselor, sama psikolog, sama profesional gitu. Seperti tadi yang dilakukan sama Mbak Novi ya. Ternyata memang akhirnya menemukan ya insight juga atau sesuatu hal yang bisa kita pegang dengan diri kita sendiri untuk menyelesaikan apa bahasanya ya tantangan-tantangan di masa depan gitu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang membangun cita tubuh positif. Sama tadi ya, apa yang tadi sudah disampaikan Mbak Novi gitu, ada yang sudah sharing. Salah satunya yang bisa kita lakukan adalah self-talk. Ya, kita berusaha untuk mengafirmasi ya, mengafirmasi diri kita. Nggak melulu kita harus, oh aku cantik, aku nggak. Tapi cukup, oke, hari ini aku merasa cukup, aku akan berusaha untuk yang menjadi yang terbaik, aku akan mencoba untuk melakukan hal-hal baik untuk diriku sendiri, itu termasuk self-talk. Terus yang kedua, melatih alternatif berpikir. Gitu. Nah, tadi ingat ada distorsi kognitif. Di sini kita bisa berlatih di sini. Berlatih untuk mencari alternatif berpikir. Ingat, ini bukan positive thinking. Kadang kita pikir gini ya, oh kamu harus punya positive thinking gitu kan, harus berpikir positif. Kalau bahasanya berpikir positif sih kayaknya terlalu berat ya gitu. Apalagi kok kita lagi ngerasa nggak oke, kita lagi ngerasa moodnya down gitu kan, kadang ngerasa ini nggak sih susah buat apa tadi bahasanya berpikir positif gitu ya. Kalau kita lagi ngerasa kayak gitu ya cukup kita cari alternatif berpikir yang membuat kita perasaannya nggak sedown yang kayak tadi, misalnya gitu. Ini ada contohnya nih. Oh aku gendut nih. Aku gendut nih, kamu ngerasa gendutmu nih fakta atau opini gitu kan. Nah, cari buktinya apa.
kalau memang buktinya sesuai IMT itu kan, eh, maksudnya di sini buktinya oh ternyata pas diukur berat badanku sama tubuhku terus sama lingkar perutku itu sesuai dengan indeks massa tubuh, berarti sebenarnya kata pikiran aku gendut itu hanya opini gitu ya. Masih nggak ngerasa diri kalian sedih, masih nggak apa jengkelnya tuh muncul gitu. Nah, kalau itu bisa menurun, berarti kita perlu cari bukti apa nih yang bisa menentukan bahwa itu fakta atau opini gitu. Tapi kalau misalnya memang ketika kita sudah mengukur diri kita ternyata apa ya, oh lingkar perut kita memang lebih melebihi batas gitu. Oh, atau memang indeks massa tubuh kita melebihi batas ya. Berarti itu sesuai fakta. Berarti ini bukan berdasarkan kita ngerasa minder, tapi memang untuk kesehatan, ya kan? Gitu. Jadi emang ada buktinya untuk kesehatan. Nah, ada lagi nih, misalnya pikiran negatif yang muncul. Wah, nggak ada yang suka sama aku karena aku gendut gitu ya. Nah, buktinya apa nih? Maksudnya gini, eh, kalian ngerasa kalian ini contoh ya, mungkin kalau misalnya ngerasa nggak ngerasa gendut pun juga nggak apa-apa, tapi saya ambil contoh. Kalau merasa nih, oh aku nih gendut daripada yang lain atau gemuk daripada yang lain kayak gitu, eh, bukti apa atau alternatif berpikir apa yang bisa kita cari buat perasaan kita nggak se-down kayak tadi. Kalau misalnya dikatain hitam lah, kok tadi saya, atau dikatain gendut lah, atau dikatain apa tadi bahasanya, eh, nggak gaul gitu ya karena pakaiannya nggak yang branded gitu kan. Ada nggak gitu kita bisa nggak cari alternatif berpikir lain buat membuat kita nggak terlalu down. Oh tadi saya alternatif berpikirku cantik itu ternyata bisa juga dari cara kita ngomong, bisa juga dari cara kita menyelesaikan tugas. Tadi kan karena saya punya ini ya, punya tantangan dan saya bisa menyelesaikan itu dan orang-orang merasa apa namanya, merasa akhirnya mengakui atau misalnya merasa oh ya oh ternyata Yusti bisa dan lain sebagainya. Itu oh ternyata enggak juga kok, kulit warna tuh enggak melulu membuat kita jadi ngerasa nggak pede misalnya kayak gitu. Atau tadi kalau contohnya Novi, oh nggak melulu kok, bukan nggak memakai barang branded itu nggak menurunkan kualitas seorang Novi untuk jadi MC, untuk jadi pembawa acara kayak gitu. Jadi ya berarti itu pun hanya opini misalnya kayak gitu. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa berlatih ya di rumah, misalnya di kos gitu kan, di kontrakan gitu. Silahkan nih ambil satu situasi, terus pikiran negatif yang suka muncul tuh apa, bisa kalian tulis, terus kalian cari alternatif berpikirnya, cari buktinya, kayak gitu. Oke, nah, oke. Oke, ini mungkin yang saya terakhir. Jadi, menyadari kelebihan dan kekurangan anggota tubuh agar kita bisa menggunakan sebaik mungkin. Jadi, ada kelebihan yang kita syukuri, ada kekurangan yang kita syukuri, kita optimalkan dengan kelebihan kita. Kalau kita punya kelebihan, ya kita syukuri bahwa itu titipan dari Tuhan, dari Allah untuk kita gunakan sebagaimana mestinya dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Gitu, sepertinya itu dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Masih di mute kayaknya. Maaf ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Yustia yang telah menyampaikan materi yang sangat menarik yang dan bermanfaat buat kita semua. Eh, Mungkin
Untuk acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab dan sharing. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan kepada Ibu Yusid ya. Silahkan teman-teman. Atau yang ingin curhat, sharing, dipersilahkan. Saya mau tanya, Silahkan. kan kita punya kelebihan dan kekurangan. Kalau kita kan kebanyakan udah tahu kekurangan. Nah, cara biar tahu kita punya kelebihan itu bagaimana ya? Soalnya saya sering bingung kalau ada pertanyaan, apa kelebihannya? Kayak jawab, apa ini nggak punya kelebihan? Gitu. Nah, Indah sendiri tahu kekurangannya dari mana? Biasanya tanya sama orang sih, Bu. Kalau enggak, ya itu. Mikir, apa ya kekurangan aku? Apa ya kelebihan aku? Gitu. Sama sebenarnya tadi kalau Indah bilang lebih tahu kekurangan, apa maksudnya tahu kekurangan? Ya sama, kamu tahu kekuranganmu dari mana coba? Dari apa tadi orang lain ya? Nah, berarti kalau dari orang lain bisa aja loh kita cari kelebihan kita dari siapa? Orang lain juga. Udah pernah dilakukan belum? Udah, tapi jawabannya kurang memuaskan. Ya. Wah, berarti yang perlu ditanyain yang apa nih kurang memuaskannya, yang ngerasa puas menurut Indah yang seperti apa nih? Itu ya. Jadi kelebihan itu apa? Bisa sekarang gini deh, mungkin nggak kelebihan, tapi Indah seneng atau suka di kegiatan apa yang kamu ngerasa bisa, misalnya kayak gitu. Kamu ngerasa punya sifat yang oh ternyata aku punya sifat friendly gitu. Ternyata aku punya sifat berani untuk ngomong misalnya gitu. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Kadang, tapi saya mikir lagi, emang itu termasuk kelebihan. Terus emang itu bisa bermanfaatkah buat kedepannya? Itu kadang mikir kayak gitu, Bu. Hmm, 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 hmm. Oke, terus jawabannya Jawabannya, ya apa ya? Jawabannya kayak, ya udah, paling kelebihannya ini nggak terlalu bermanfaat buat kedepannya. Kadang mikirnya kayak gitu malah. Jadi kayak masih bingung gitu. Punya hmm, kelebihan apa sih aku ini? hmm. Tuh. Oke. Nah, mungkin yang bermanfaat tuh yang seperti apa kok menurut Indah? Yang itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Heeh, yang kayak apa misalnya? Dia juga perlu difokuskan dulu gitu. Ya, kadang kita udah nggak percaya sama kok gini deh. eh Kalau ngomongin kekurangan tuh kita gampang banget ya percaya oh kita punya kekurangan ini ya. Tapi kalau kita ngomongin oh ternyata kita dikasih tahu teman kita misalnya, kamu nih kayak gini loh dah. Masa sih gitu. Lah yang memilih untuk percaya siapa dong? Memilih untuk tidak percaya, sorry, yang memilih untuk tidak percaya sama kelebihan kita siapa dong? Hmm, orang lain mungkin. Kan biasanya orang lain kayak nggak percaya kalau kita bisa kayak gini, kayak gitu. Nah, berarti kamu sendiri percaya nggak sama dirimu? Kalau orang lain nggak percaya nggak masalah, tapi kamu sendiri percaya nggak? Kadang percaya, kadang enggak. Kadang percaya kadang enggak ya nggak apa-apa ya bagus lah ada dipercayanya gitu kan ya berarti itu kan proses ya Indah ya jadi mau kita ada yang orang lain percaya apa enggak ya itu urusan orang lain tapi kalau orang lain bilang kita kelebihan oh kelebihanmu ini loh dah kelebihanmu ini loh Yus gitu kan kitanya nggak percaya sama kelebihan kita ya berarti kita yang nggak milih percaya gitu sama kalau misalnya nih teman-teman lagi scroll medsos gitu kan kalau scroll medsos kan ya udah ya kadang ada sesuatu yang membuat kita ngerasa nggak nyaman gitu tapi kita biarin aja tapi ada juga sesuatu yang akhirnya kita tekan lama dan kita baca sama kayak pikiran teman-teman kamu kalian gitu kan teman-teman mau memilih yang mana nih mau yang percaya
mau memilih hal-hal baik untuk dipercaya atau dibiarkan aja gitu. Sama kayak tadi kok teman-teman scroll IG kayak gitu. Gitu udah gimana? Udah menjawab pertanyaannya? Sedikit. Saya mau tanya Sedikit. lagi, Bu. Oh ya, baik. Di luar ini sih tentang bakat. Mm-mm. Kalau umur yang seumuran saya yang SMA pasti kan kayak ada yang bingung kan Mm-mm. bakatnya apa, minatnya apa. Nah, saya masih bingung. Saya tuh bakatnya di mana sampai OVT. Soalnya kayak Oh, gitu melihat ya. teman-teman yang lain itu mereka udah kayak punya bakat, ada yang bisa dibanggakan, sedangkan saya tuh nggak ada gitu. Ya, Mm-mm. 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 Ya, minat bakat itu ini ya teman-teman. Bahkan saya di usia saya sudah lulus kuliah pun kadang suka mikir loh, ini apa ya, aku bener bakatku apa ya, minatku apa yang bisa aku banggain ya. Tapi yang jelas yang indah suka itu apa, yang indah ingin kerjakan tuh apa, ya udah fokus aja di situ. Nanti lama-lama kita paham sendiri kok, oh ternyata tuh aku punya kelebihan di sini. Nggak melulu harus yang dibanggakan ke orang banyak gitu, tapi kita ngerasa kita punya manfaat di situ tuh sudah termasuk bakat loh gitu. Bakat bersih-bersih ya siapa tahu, oh ternyata cukup bermanfaat ketika bisa berumah tangga atau nanti bisa bekerja di suatu tempat, kita punya bakat bersih-bersih rapi, itu pun juga bakat. Tapi kan nggak harus melulu di apa namanya dibanggakan gitu kan sama banyak orang gitu. Yang penting lingkungan sekitar kita bisa menerima manfaat itu sudah lebih dari cukup gitu. Terus juga emang ada sih ya tes minat bakat sendiri tuh ada sebenarnya untuk membantu memudahkan diri kita menspesifikasi mana sih sebenarnya diriku tuh seperti apa. Nah, itu memang perlu ada tesnya sebenarnya gitu. Kalau misalnya di teman-teman di Jogja sendiri pun silahkan, ada teman baik pun juga menyediakan tes minat bakat juga gitu. Tapi itu bagi teman-teman yang offline ya gitu, karena kalau online juga belum ada gitu. Intinya Indah aja sih, Indah apa yang Indah suka, Indah ingin lakukan, kerjakan dengan fokus, telaten gitu, nanti akan ada hasilnya kok. tapi saya sukanya main game. Gimana, Oh ya, Bu? main game. Mungkin main gamenya dilombain gitu kali ya. Masalahnya itu eh nggak bisa solo, nggak bisa sendiri gamenya. Harus berlima. Oh, ya, 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 ya. Ya, nggak apa-apa. Coba kalian nanti kamu temukan caramu sendiri gimana bisa mengembangkan hobimu bermain game itu. Itu. Oke? Oke, makasih ya Bu udah jawab. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih Indah atas pertanyaannya dan jawaban dari Bu Yustistia. Mungkin teman-teman ada sesi satu pertanyaan lagi. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin mau ditanyakan kembali ke Bu Yustistia, silakan. Cek. Mungkin saya mau bertanya, Bu. Tadi kan disampaikan kita itu harus menghindari circle yang toksik gitu ya. Pertanyaan saya, cara menyampaikan ke orang, eh, kita tuh merasa tidak enakan ke orangnya. Saya ya, apalagi merasa tidak enakan kepada orang. Terus, apalagi sama teman sendiri gitu ya. Itu cara menyampaikannya itu bagaimana agar tidak membuat sakit hati mereka gitu. Yang Hmm, teman sebaik kita gitu. Kadang kan ada yang baper atau sakit hati gitu. ya, ya, Takutnya itu gitu. itu permasalahan semua orang sepertinya ya. Saya kadang juga masih ngerasa kayak gitu sih. Kan saya belajar ya. Sebenarnya memang
tadi ya kok bahasanya lingkungan yang toksik gitu kadang emang kita hindari. Tapi kalau misalnya nih diajak terus kita mau menghindar terus ada temennya kamu gini sih gini gini gini, kita nggak enak ngomong mau nggak mau harus ikut lagi gitu ya. Nah cara menyampaikannya sebenarnya lebih ke ada namanya teknik I gitu, I saya I bahasa Inggris gitu kan, I feel gitu. Bisa saja teman-teman bisa menyampaikan mungkin diawali dengan apa kata maaf, kata sorry dan lain sebagainya. Terus sampaikan apa yang kalian rasakan gitu. Bukan untuk menyudutkan orang itu, tapi ya udah kita kan perlu asertif ya. Saya ini nih udah ngerasa kenyang, jadi saya nggak ikut dulu itu kan dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya ada orang yang maksudnya gini, eh kitanya mau nggak menyampaikan perasaan diri kita sendiri, menyampaikan kondisi yang sedang kita rasakan gitu. Kan kita nggak berusaha nggak kepingin buat apa tadi menyakiti ya gitu. Tapi kan kita cuma untuk mau ngomong sama ke orang lain menyampaikan bahwa kondisi saya seperti ini, saya ngerasa gitu aja. Jadi diawali dengan teknik saya merasa atau saya berpikir kayak gini, saya udah ngerasa cukup, saya udah ngerasa kenyang, jadi saya nggak ikut makan ya, gitu tuh. Saya ngerasa nggak nyaman nih kalau kamu ngomongnya gini ke aku gitu, ya. Terus, oh nanti kamu baperan sih ya, memang memang mungkin itu hal itu tidak membuat saya nyaman gitu kan. Itu mungkin membuatmu nyaman tapi tidak membuatku nyaman. Jadi ya bisa saling menghargai lah apa yang membuat aku nyaman, apa yang membuat kamu tidak nyaman. Jadi intinya kita fokus ke diri kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita sampaikan ke orang lain gitu. Baik, Bu. Terima kasih Oke, atas jawabannya. ya Linda. Lagi, masih ada kesempatan? Silahkan, Mas Eno, mungkin mau bertanya. Mau ngomong nih Mas Eno sama pakarnya. Oke, mantap, mantap. Cukup ya? Oke. Mungkin sudah cukup ya teman-teman. Sharing online pada siang, pada pagi hari ini. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih atas materi yang disampaikannya, sharingnya pada pagi hari ini yang sangat bermanfaat buat kita semua. Kita bisa ketemu main-main di yayasan Senyum kita. Oke, mungkin itu saja. Untuk peserta serasi, apa minta tolong jangan live Zoom dulu ya. Nanti kita masih ada spreadsheet. Udah cukup, Mbak. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya di sharing online kali ini. Saya mewakili MC akan menutup acara pada siang hari ini. Apabila selama terselenggaranya acara kami
banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.